Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ihsan Fadila Noftayana di Brosis, obrolan seputar informasi kesehatan Puskesmas Matraman. Halo Sobat Brosis, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Nah, jadi Sobat Brosis, hari ini saya akan bincang-bincang dengan salah satu narasumber, tapi saya sekarang nggak sendiri nih. Saya di sebelah saya nih, mungkin ya Sobat Brosis, biasanya sebelah sini nih saya ya. Sekarang di sebelah saya ada dokter yang cantik, ya, namanya Dokter Yunita. Halo dok. Halo. Halo, sehat dok? Ihsan. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat dok. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah Capek hari ini. Iya. Gimana dok kegiatannya? Layanannya di Poli apa? Sekarang di Poli Dewasa. Poli Dewasa. Oke, berarti ketemunya yang usia-usia di atas 18 tahun ke atas berarti ya? Iya betul, di atas 18 tahun. 18 tahun, oke. Oke dok, ini kita ada bintang tamu, guest star nih. Siapa tuh mas? Saya justru nggak tahu. Oke. Karena tadi sebenarnya ketemu nih di acara, jadi habis acara Hari Kesehatan Nasional Puskesmas Matraman, beliau ini jadi bintang tamunya, narasumber. Cuman saya sibuk nih tadi jadi seksi acara, jadi ini siapa ya? Mungkin boleh dikenalin Dokter Yunita? Bintang tamu kita siapa hari ini? Belum tahu berarti ya? Belum. Oke. Taunya dokter doang namanya. Oh. Karena tadi bintang tamu kita ada 2 dokter ya? Nah, itu dia. Oke, ini salah satunya kita undang ke sini lagi ya. Oke, baik Sobat Brosis, tanpa berlama-lama kita perkenalkan narasumber kita yang sudah keren sekali di bidangnya, yaitu Dr. Boni Medana Pahlevi, Magister Kedokteran Kerja, Spesialis Okupasi. Sehat dok? Alhamdulillah, berusaha untuk tetap sehat ya Mas Ihsan dan Dr. Yunita ya. Iya, alhamdulillah dok. Oke, dok, kita bincang-bincangnya ini tentang tema Hari Kesehatan Nasional ya. Betul. Yang gerak bersama, sehat bersama, dan produktivitas bersama dengan judul Sedentary Work, menurunkan produktivitas kerja. Ini apa ya dok artinya? Saya belum tahu nih sedentary itu apa. Kalau gerak bersama, sehat bersama mungkin sudah paham nih ya. Yang ada bahasa Inggris sendiri nih. Oke. Sedentary work itu dimana suatu pekerjaan kita yang tidak menghasilkan kalori yang terlalu besar, sehingga pekerjaan-pekerjaan tersebut yang cukup ringan dan tidak memerlukan energi besar, seperti misalnya bekerja dengan duduk lama, bekerja dengan di depan laptop atau workstation, sehingga tidak memerlukan banyak pun aktivitas ataupun mobilitas dari anggota gerak tubuh kita. Itu dinamakan sedentary work. Sedentary work. Dan kadang-kadang kita lupa nih bahwa kita sebagai tenaga kesehatan juga sering mengalami sedentary work itu, terutama di bagian manajemen, di mana yang pekerjaannya hanya duduk saja dalam waktu lama, kemudian jenis aktivitasnya cuma mengetik dan juga melihat monitor dalam waktu yang sampai 8 jam sehari, bahkan lebih ya. Betul. Lebih. Sampai jam 9 malam kabarnya. Lembur-lembur. Oke. Jadi dok, tadi kan ya berarti yang banyak di balik laptop atau misalnya komputer, itu mungkin rata-rata banyak yang masih di usia produktif ya dok ya. Nah untuk usia produktif sendiri dok, untuk di Indonesia atau mungkin di Jakarta ya, gambaran kesehatan itu pada kelompok usia produktif itu seperti apa dok? Nah ini kalau gambaran kesehatan usia produktif, kita mesti tahu dulu bahwa usia produktif itu di usia antara 15 sampai dengan 59 tahun. Oke. Nah itu adalah usia produktif. Penduduk Indonesia kita tuh ada sekitar 275 juta jiwa 2023. Usia produktifnya itu ada di sekitar 209,4 juta. Nah itu sekitar 75%. Indonesia saat ini sedang mengalami yang namanya bonus demografi, di mana jumlah usia produktifnya lebih dari 50%. Nah, kalau usia produktif ini tidak kita jaga, itu akan mengakibatkan yang namanya produktivitas akan menurun, pergerakan ekonomi juga akan jadi kurang baik, dan akhirnya negara sendiri pun akan dirugikan dengan adanya usia produktif yang kita tidak jaga ini. Nah, kemudian kalau gambaran kesehatannya, di gambaran usia produktif tersebut di usia-usia 15 sampai dengan 59 tahun itu, bahwa kita bagi lagi dua, ada usia produktif tahap 1 dan usia produktif tahap 2. Dimana saya koreksi lagi bahwa usia produktif 1 itu dari umur 20 sampai 39, itu usia produktif yang pertama. Kemudian usia produktif yang kedua itu adalah di 40 sampai 59. Nah, kita lihat lagi masing-masing karakteristik usia produktif itu ada beban kesehatannya.
Dimana kalau untuk usia produktif yang pertama 20-39, 5 besarnya yang pertama adalah kardiovaskular. Kardiovaskular, oke. Penyakit jantung ya, pembuluh Dok. darah, hipertensi, pembuluh darah dan sebagainya. Yang kedua adalah neuromuskuloskeletal atau penyakit otot rangka. Nah, di sini seperti nyeri punggung bawah, seperti shoulder pain atau neck pain. Nah, kita lihat lagi nih, ada yang menjadi istilahnya yang seru banget nih, bahwa di usia produktif 20-39 tahun tuh posisi nomor 3-nya adalah mental disorder atau mental health. Jadi isu mental health pun juga ada pada usia produktif. Tapi di sini bukan termasuk dengan ODGJ ya, atau skizofren ya, bukan ya. Tapi gangguan mental disorder ini adalah seperti gangguan kecemasan atau ansietas, seperti depresi, itu banyak dialami pada usia produktif 20-39. Nah, beralih kepada usia 40 sampai 59-nya itu beralih lagi dari kardiovaskular dan muskuloskeletalnya tetapi naiklah angka keganasan dan juga penyakit diabetesnya, mental disorder jadi turun. Nah, itu yang harus kita jaga agar kita tetap produktif. Oke. Dok, menarik Dok Yuni. Tadi saya sempat dengar nih, ternyata tadi ada yang masalah otot rangka ya tadi ya. Berarti kan sekarang banyak yang sering nyebut nih remajanya jompo gitu. Ya benar-benar pegel. Apakah itu termasuk, Dok? Ya. Apakah termasuk misalkan tadi anak-anak yang umur misalkan 15 tahun, tadi 16, 17, 18, 19, 20 yang sudah mengalami tadi ya mungkin masalah di punggung, pinggang yang Sampai mungkin notabene biasanya tadi ya di umur-umur mungkin yang masuk pralansia atau lansia ini tidak terjadi. Itu berarti salah satunya, Dok ya? Salah satunya remaja jompo itu ya sebenarnya. Akibat dari sedentary work tadi yang duduk terlalu lama. Kurang aktivitas fisik. Kurang aktivitas fisik ya. Seperti itu. Penyebabnya apa, Dok? Nah, Tadi kalau penyebab dari yang namanya beban kesehatan ini tuh tidak lebih dan tidak kurang adalah dari perkembangan teknologi salah satunya ya. Kalau dulu tuh kita bisa lihat bahwa mungkin yang nomor satu itu adalah penyakit infeksi yang mulai tinggi, tapi seiring dengan penemuannya handphone, kemudian teknologi itu semua berkurang, beralihlah menjadi penyakit yang non-communicable disease atau penyakit tidak menular, seperti DM, hipertensi, semua itu sedentary semua. Kemudian apalagi tambah kita kemarin pas pandemi COVID kita work from home, gitu ya. Kemudian bekerja dalam rumah, kemudian kita sekarang mau mendapatkan makanan apapun yang kita inginkan cukup dengan jempol saja. Betul. Gitu kan. Pilihannya juga macam-macam. Lewat aplikasi ya. Lewat aplikasi. Online ya, Dok ya? Online ya. Gampang, kita tinggal tunggu aja nyampe gitu ya. Nyampe Iya. gitu. Kalau dulu kan kita mesti ke pasar belanja pagi-pagi, memasak dan sebagainya. Sekarang kan kita tinggal menunggu saja tuh datang di hadapan kita. Nah, itu salah satu yang mengapa dari beban kesehatan tersebut ada di usia-usia produktif. Oke. Akibatnya apa ya, Dok ya? Yang ditimbulkan tadi kan tadi penyebabnya udah ketahuan nih ternyata karena tadi memang berarti pola gaya hidup ya berarti, Dok Gaya ya? hidup, betul. Terus akibatnya apa, Dok, nanti yang ditimbulin dari yang gambaran kesehatan tadi yang pada anak-anak atau usia produktif tadi, kelompok usia produktif? Sangat disayangkan kalau hal itu terjadi di usia produktif ya, masih senang dengan Dr. Yunita ya, bahwa di saat usia produktif itu kita masih bisa bekerja, lagi seru-serunya, lagi giat-giatnya gitu kan, akan tetapi terhalanglah oleh yang namanya penyakit seperti penyakit jantung yang mengharuskan kita kontrol setiap bulan, terhalanglah dengan penyakit diabetes yang mengharuskan kita minum obat setiap rutin gitu, kemudian kontrol juga ke penyakit dalam, kemudian dengan penyakit neuromuskuloskeletal seperti LBP yang harus kita intervensi khusus ke fisioterapi dan sebagainya, dan itu kan mengurangi produktivitas melalui angka absensi yang tinggi. Sebentar izin kepada bosnya, izin bos kontrol pada pekerjaannya masih bisa dilakukan dan akhirnya terbengkalai. Nah, itu yang kita takutkan gitu. Oke, jadi tadi ini ya, Dok Yun ya, pola hidup ya, gaya hidup ya tadi ya. Ini sebenarnya kita ini Dokter Boni, kita nih punya tim nih ya di Puskesmas, kita suka nentuin hari apa kita buat lari bareng ya, Dok Yun ya. Wow. Jadi ada kelompok ya. Jadi kita ada aktivitas lari fisik ya, Dok ya. Jadi kita menentukan tadi mungkin itu bisa jadi salah satunya tadi ya, kalau misalnya memang pola hidupnya tadi yang kurang sehingga tadi bisa menyebabkan ya tadi ya istilah-istilah remaja jompo dan sebagainya gitu ya, Dok ya berarti. Betul. Ya. Ada komunitas larinya di sini ya. Ada dong. Wes. Kita anggotanya. Asik.
Sombong dikit nggak apa-apa ya dok? Boleh lah, harus itu sombong. Oke dok, sebenarnya. Oke dok Yun, apalagi sih dok yang kalau misalnya yang kita ingin tahu ya, kalau misalnya tadi aktivitas fisik berarti ya dok ya. Oke, sebenarnya saya masih penasaran perbedaan antara aktivitas fisik, latihan fisik dan olahraga itu sendiri apa dok? Nah, jadi Sobat Brosis itu bahwa kita harus bedakan 3 terminologi tersebut antara yang namanya aktivitas fisik, latihan fisik, dan juga yang namanya olahraga. Aktivitas fisik itu adalah semua kegiatan kita yang kita lakukan dengan menggunakan energi yang sebiasanya atau serendahnya, dan itu hanya untuk tujuannya adalah mencapai kesehatan saja. Oh, gue aktivitas fisik cuma untuk kesehatan. Tapi kalau udah latihan fisik, itu adalah aktivitas fisik yang udah kita rencanakan, terstruktur, berulang-ulang. Tujuannya adalah untuk menjaga kesehatan plus kebugaran. Sehingga orang sehat belum tentu bugar, orang bugar sudah pasti sehat. Kita berharap bugar, nggak gampang sakit, kita masih bisa melakukan aktivitas di luar pekerjaan kita sehari-hari di puskesmas. Tapi kalau olahraga, semuanya adalah paket lengkap dengan aturan-aturan yang berlaku. Misalnya kalau main bulu tangkis, ya harus ada netnya dong, harus pakai baju bulu tangkis dong, harus pakai sepatu bulu tangkis, harus pakai shuttlecock, harus pakai raket. Itu adalah olahraga. Tujuannya adalah bukan hanya sehat, bukan hanya bugar, tapi adalah prestasi. Jadi kalau misalnya teman-teman dari Brosis udah mulai pengen dapat medali nih lari, berarti itu bukan latihan fisik lagi namanya, sudah olahraga. Karena tujuannya adalah untuk mendapatkan medali alias prestasi. Gitu. Baik, sudah cukup dimengerti Pak Sisan? Oke. By the way ini dok, ngomong-ngomong nih, dokter kan tadi kan kita sempat bincang-bincang, dokter ini olahraganya rajin loh mas, setiap hari. Iya. Ya, Saya tahu nih dokter Boni ini jadi tadi gestarnya daerah khusus Jakarta gitu kan. Pokoknya kalau berbau sama yang olahraga tuh pasti ada dokter Boni. Lari ada dokter Boni. Pasti ketemu dokter Boni di setiap acara ya. Betul. Oke. Tadi sempat nanya-nanya, ternyata sebelum bekerja itu beliau menyempatkan 30 menit berlari atau jalan ya sampai di kantor ya dok. Jadi dari rumah dia udah bangun pagi ya, terus sampai di kantor ternyata langsung olahraga. Wah, gitu ya kan? Keren banget kan? Keren banget dok. Apa sih dok yang memotivasi dokter untuk mulai hidup aktif dan berolahraga? Mulai motivasi itu saya sih sebenarnya agak telat ya untuk bisa memulai aktivitas fisik ini ataupun lari ini ya. Saya baru mulai lari itu di umur 36, sekarang udah 39. Sebenarnya motivasi saya adalah di mana saya masih bisa untuk tetap sehat, untuk tetap bugar, sehingga pekerjaan yang saya lakukan itu tetap bisa terjaga dengan bagus. Nah itu satu. Yang kedua adalah saya ingin bisa nanti di hari tua saya nanti pun dari usia produktif menjadi usia lansia. Jadi ada bridgingnya, lansia itu nanti kita akan tetap produktif karena kita masih ingin bisa berjalan bersama keluarga, masih bisa nge-mall, masih bisa olahraga, masih bisa mungkin yang hobinya naik gunung masih bisa naik gunung, yang hobinya mau leha-leha di villa masih bisa leha-leha gitu. Jadi usia kita di saat lansia itu udah bisa kita katakan tetap mandiri, tetap sehat, tetap bugar. Itulah motivasi saya. Lansia mandiri. Lansia mandiri. Tidak tergantung dengan obat-obatan. Betul. Olahraga yang dapat meningkatkan produktivitas dan keseimbangan hidup sendiri itu apa dok? Kalau saya sih, saya lebih memilih bukan semua olahraga bagus, semua olahraga pada dirinya bagus, karena olahraga itu akan menghasilkan hormon-hormon kebahagiaan yang dimana setiap kita melakukan itu akan lebih bahagia dan lebih bisa kata-kata stress relief lah, gitu kan. Nah, mau olahraga apapun bagus, asal teman-teman harus tahu sebelum memulai olahraga, sebelum mulai aktivitas fisik, jangan lupa cek kesehatan dulu, screening kesehatan dulu. Ya, screening kesehatan, apalagi saya yang udah mau 40 ya, otomatis sudah harus ada checklist kesehatannya yang harus kita perhatikan. Nah, teman-teman Brosis juga silakan ke Puskesmas Matraman. Nah, nanti ada kita namanya ILP, ada screening setiap usia produktif yang datang ke Puskesmas itu akan di screening 14 screening, nanti akan diperiksa. Nah, kalau kita sudah tahu tes ke screening kesehatan kita, kondisi kita bagaimana, apakah ada hipertensi, DM, kolesterol dan sebagainya. Kemudian jangan lupa tes kebugaran. Kalau sudah ada tes kebugaran, baru kita tentukan resepnya. Karena semua olahraga itu sama, tidak ada yang istilahnya ini lebih baik atau ini lebih enggak. Cuma hanya kita bagaimana mengetahui olahraga tersebut sesuai dengan kondisi fisik kita saja.
Oke. Gitu. Baik dok. Berarti memang sampai saat ini sudah ada manfaat yang dirasakan dok? Manfaatnya banyak sekali. Masya Allah. Banyak sekali. Cukup dengan 150 menit per minggu, atau kalau misalnya teman-teman atau sobat brosis pengen dibagi 5 hari, 150 bagi 5 berarti 30 menit sehari sudah cukup. Atau mau dirapel 60, 30 itu juga sudah oke. Oke. Gitu. Minimal ada 150 per menit per minggu nih Betul. dok. Jenis olahraganya nanti dulu tentukan tingkat kebugarannya dulu sama dokter Yunita sama Mas Isan. Berarti kalau Gitu. belum bugar dok Yunita, berarti kita harus tahu ya olahraganya apa yang pas dengan tingkat kebugarannya. Betul. Oke, dok saya mau tanya sedikit satu. Saya punya kebiasaan nih, kalau tadi kan dokter Boni ini kan tiap pagi 30 menit dulu nih kan buat olahraga. Saya ada juga kali dok ngejar-ngejar kereta, termasuk nggak ya dok? Kan lari-lari juga tuh. Oke. Sepertinya tadi sudah dijawab. ada tersirat ya. Ada istirahat. Oke. Nah, jadi sebenarnya aktivitas fisik itu pun secara tidak sadar telah kita lakukan sih Mas Isan Dokter Yunita, bahwa 30 menit sehari kita berharap aktivitas fisik untuk tetap segar dan bugar. Nah, teman-teman semua sobat brosis, kalau misalnya dari depan rumah ke depan komplek jalan kaki 10 menit, teman-teman sudah menabung 10 menit. Oke. Gitu. Kemudian teman-teman naik bus ke stasiun kereta, duduk berarti nggak ada kegiatan. Yap. Ya, tapi nanti di stasiun kereta lari-lari ngejar kereta 10 menit, sudah kita ambil 10 menit, udah 20 menit per hari. Kemudian turun di stasiun kereta, kemudian mungkin karena kantornya dekat dengan stasiun kereta, tinggal jalan kaki 10 menit, sampailah 30 menit per hari dengan jalan kaki saja. 30 menit pergi, 30 menit pulang, sudah 60 menit. 60 menit. Itu baru aktivitas fisiknya. Kemudian ternyata Mas Isan melakukannya selama 5 hari. Tercapailah 60 menit dikali 5, 300 menit per minggunya. Selesai bugar. Sudah tercapai berarti untuk Udah. Mas Isan. Berarti muter-muter aja di stasiun kereta 30 menit bolak-balik. Nunggu Biar sepi ya. terpenuhi. Iya, biar terpenuhi. Katanya kata dokter Boni bisa tadi mungkin ya. Saya pikir kan tadi hanya sekedar aktivitas saja ya. Karena tadi kan ngejar kereta dan sebagainya. Ternyata tadi bisa dikalkulasi ya. Bisa dikalkulasi, betul sekali. Gitu kan. Tuh kalau misalnya Mas Isan atau Dokter Yunita pengen lebih expert lagi, ya udah dari stasiun kereta ke kantor jalan kaki, nggak usah naik angkutan online atau angkutan umum gitu. Tapi ya kita pertimbangkan lagi bagaimana waktu dan jaraknya saja. Oke dok. Oke dok. Oke, nah kemudian nih dok, ini kan waktunya tadi ya kalau yang mepet akhirnya tadi memaksimalkan buat naik angkutan online ya, atau misalkan Angkutan umum. ojek online lah ya sekarang ya dok ya. Gimana nih dok cara ngatasinnya tadi kesibukan kita buat tetap bisa olahraga? Misalnya memang karena saya ini waktunya padat jadi nggak sempatnya, tadi makanya kita bentuk nih dok komunitas di Matraman ini, Puskesmas Matraman, untuk bisa menyematkan dalam 1 minggu itu adalah minimal 2 kali atau 3 kali bisa berolahraga. Nah mungkin ada nggak dok tips atau caranya sih ngatasin tadi ya, gimana bisa berolahraga dalam kondisi yang sibuk? Sebenarnya sih kita kalau dikatakan sibuk ya pasti sibuk semuanya ya. Itu kan hanya masalah 2 kata saja sih sobat brosis, manajemen waktu. Manajemen waktu Manajemen ya. waktu. Dimana teman-teman semua pasti kalau misalnya teman-teman semua ini saya disclaimer dulu, bukan untuk yang pekerja shift ya Mas Isan Dokter Yunita ya, bahwa kalau kita pekerja perkantoran itu sudah punya timetable-nya atau schedule-nya sendiri. Kita pasti sudah punya rutinitas yang bisa kita modifikasi. Rutinitas saya mulai dari bangun pagi, subuh, kemudian berangkat ke kantor. Sampai di kantor saya masih bisa untuk melakukan 30 menit karena saya sampai di kantor jam 6, kemudian 30 menit lari di sekitaran Monas, balik lagi, kemudian baru absen. Nah, itu adalah bentuk dari rutinitas kita sebenarnya. Jadi teman-teman semua harus tahu bahwa itu tergantung bagaimana manajemen waktunya saja. Teman-teman sudah punya yang namanya schedule, sudah punya yang namanya jadwal, silakan disesuaikan dengan jadwalnya saja. Gitu. Kalau Puskesmas Matraman punya 2 kali seminggu, nah, tinggal teman-teman semua, oh, saya udah tahu nih jadwal saya berlari sama Puskesmas Matraman itu di hari Senin. Berarti saya harus atur pekerjaan saya selesaikan sebelum jamnya selesai, sebelum jam lari itu selesai. Oke. Gitu. Atau pekerjaannya itu diselesaikan di hari
Jumat sebelumnya, sehingga nanti pada hari Senin bebannya akan lebih kecil, baru kita bisa bersama olahraga. Hanya sekedar manajemen waktu saja. Itu triknya ya dok ya, Iya. biar bisa di salah-salah kesibukan kita tetap bisa berolahraga Olahraga ya. ya, Dok, ya. Iya. Semua orang pasti sibuk sih Iya, Dok. sebenarnya sih. Cuma bagaimana manajemen waktu aja. Dok betul. Oke, Dok, ada nggak Dok tipsnya nih buat sobat Brosis, kalau misalnya saya nih juga mau olahraga dengan aman dan nyaman? Tipsnya untuk memulai itu. Oke, olahraga dengan aman dan nyaman. Sekali lagi, kita tadi yang awal adalah sobat Brosis jangan lupa screening kesehatan dulu, tes kebugaran. Kalau sudah ditentukan tes kebugarannya hasilnya apa sama dokter Yunita ataupun Mas Ihsan, nanti baru kita jalankan olahraganya. Olahraga pun dipilihkan sesuai dengan tingkat kebugarannya. Nah, untuk memulainya kita harus BBTT, baik, benar, terukur, teratur. Baiknya itu adalah dimana kita harus bisa dikatakan dengan dimulai sejak dini, dilakukan dengan kondisi fisik medis tertentu, dan juga tidak merugikan bagi kesehatan. Jangan kita mentang-mentang gue pengen olahraga nih, ya udah besok gue kayaknya olahraga panjat tebing seru deh. Ya nggak gitu juga sih ya. Kayaknya orang-orang pada maraton semua nih. Juga maraton juga deh, 42 kilo. Ya nggak seperti itu juga. Tapi disesuaikan dengan kondisi fisik medis kita dengan melalui screening kesehatan dan tes kebugarannya. Kemudian pakailah outfit yang sesuai dengan olahraganya. Ya kalau olahraga bulu tangkis, ya pakai outfit bulu tangkis. Kalau outfit berenang, tentunya pakai renang kan dok ya? Iya. Ya betul sekali. Masih pakai baju lari. Yang ada berat saat Iya. Iya, berat Airnya air keruh ya. semua. Itu baru baik. Kemudian benar itu dilakukan adalah permulaan dimulai dengan pemanasan terlebih dahulu. Oke. Pemanasan ya dok. 5-10 menit. Kemudian pada saat yang kedua intinya mau itu berlari, berenang, main bulu tangkis, bulu tangkis pun pakai pemanasan dulu. Jangan langsung nepok-nepok bulunya. Iya. Gitu. Udah selesai inti baru pendinginan. Itu baik benar. Dan tinggal terukur. Terukurnya itu jangan lupa teman-teman atau sobat Brosis semua harus ukur dulu nadinya. Bahwa denyut nadi maksimal itu adalah 220 dikurang umur. Kalau umur saya 40 tahun, 220 dikurang 40 adalah 180. Iya, berarti saya tidak boleh menyentuh angka 180 pada saat saya berolahraga. Oke. Itu maksimalnya berarti segitu dok ya? Maksimalnya. Dan yang terakhir adalah teratur. Teman-teman semua harus punya jadwal bahwa minggu ini saya jogging 30 menit, minggu depan joggingnya jadi 40 menit, minggu depannya lagi joggingnya jadi 50 menit. Jadi itu adalah tips biar berolahraga atau aktivitas fisik yang aman dan nyaman. Nyaman. Oke. Soalnya kadang-kadang gini dok, Yun, pulang olahraga nih kaki kebas-kebas ya kan, lino-lino nih, besok pegel-pegel gitu. Mungkin tadi ya apa yang pemanasannya mungkin kurang ya dok Yun ya. Betul. Oke, jadi yang tadi dokter Boni sampaikan berarti harus ya tadi pemanasan, outfitnya dok ya. Betul, pilih outfitnya juga bagus. Sepatunya kan sepatu yang solnya ini keras atau mungkin terlalu lembek, tergantung bagaimana kita nyaman atau tidak menggunakan sepatu. Oke, pantofel jangan dok ya. Jangan. Untuk bekerja. Sayang. Takutnya kan pulang kerja nih, terus lupa buat sepatu mau ikutan jalannya kan pakai pantofel. Oke, jangan. Tadi kan katanya memang harus baik, benar, dan teratur ya dok Iya, ya. betul. Oke. Betul kan, kita mau sehat ya, bukan mau tambah sakit olahraga ya. Oke. Oke, baiklah. Kalau ini tadi kan untuk yang lebih ke individu ya dok olahraganya. Kalau untuk yang ke masyarakat bagaimana dok? Nah, kalau untuk masyarakat tuh kita sebenarnya kalau di kesehatan kerja dan olahraga, bahwa kalau untuk masyarakat itu kita lebih kepada pengukuran kebugaran, pembinaan kebugaran jasmani pada masyarakat. Jadi masyarakat itu akan diukur dulu kebugarannya, kemudian misalnya ada kurang, baru kita tingkatkan dengan melakukan pembinaan seperti senam prolanis. Itu kalau misalnya kalau di puskesmas Matraman kan ada tuh senam prolanis, bahkan lansia pun sudah ada senamnya kan. Ada senam dong. lansia. Nah, ibu hamil pun juga dikasihkan senam untuk memperlancar persalinannya nanti gitu kan. Nah, senam-senam seperti senam jantung sehat itu untuk bagaimana jantungnya biar bisa bekerja dengan optimal. Nah, itu yang kita harapkan dari masyarakat, bahwa kita tidak ingin masyarakat itu menghabiskan waktunya itu hanya untuk pengobatan saja, tapi juga bisa menyediakan waktunya untuk berkumpul melalui senam, berolahraga bersama melalui senam itu. Nah, dengan adanya manfaat ini, masyarakat juga lebih mandiri dan juga lebih bugar.
Iya, semoga ya dok ya. Iya, harusnya Biar bisa nggak banyak yang datang ke puskesmas ya. dengan ya itu tadi yang darah tinggi Sakit gula, dan juga kolesterol. dan kolesterol. Betul. Betul. Nah, untuk aktivitasnya sendiri, apakah ada persiapan yang harus dilakukan oleh masyarakat dok sebelum olahraga? Nah, persiapan yang dilakukan oleh masyarakat sebelum olahraga ya biasalah seperti tadi kan, pemanasan, inti pendinginan, dan juga memakai outfit yang sesuai. Itu Sama saja. aja ya. Gitu. Sekali lagi jangan lupa screening kesehatan sama Iya, tes kebugarannya. Iya. Saya bugar nggak dok ya? Ayo dites dulu. Tes dulu nih sama dokter Yunita nih berarti ya. Kalau misalnya tadi nggak bugar berarti dia olahraganya harus Ada menunya. Iya. Jadi nggak, kalau belum bugar olahraganya nggak bisa langsung yang berat-berat tadi dok ya berarti ya. Sebenarnya kita juga sudah pernah melaksanakan tes kebugaran dan itu rutin setiap tahun dilaksanakan. Tahun ini alhamdulillah sudah dok di 2024. Iya. Hasilnya memang masih banyak yang Cukup. Iya, cukup udah oke kok. Tinggal tekanannya aja gitu. Oke. cukup. Tapi mudah-mudahan sih tahun depan baik Baik semua. dan baik sekali ya. Baik dan baik sekali. Iya. Nggak ada yang kurang. Itu aja. Kita mau di daerah cukup dan juga baik-baik sekali. Kalau untuk memilih olahraga yang sesuai dengan tujuan dan minat itu apa saran-sarannya dok? Nah, ini teman-teman semua. Sebenarnya sih kalau olahraga yang sesuai minat tuh tergantung bagaimana teman-teman semua menjalankannya. Saya melihat sih kalau misalnya bagi saya, masyarakat itu kan sekarang tuh yang paling banyak dan paling murah itu adalah lari. Iya betul, lari adalah olahraga yang paling murah. Kita lihat aja, kita waktu sekolah tuh kan saya masih Penjaskes dulu ya. Mungkin kalau Sama, dokter Penjaskes juga, Mas Isan PJOK ya. Oh enggak, masih Penjaskes. Nanti kita satu angkatan ya. Tapi setelah itu dok, udah sebutannya udah bukan Penjaskes lagi ya. Nah, kita malah ada atletik ya. Atletik itu kan jalan, lari, lompat, lempar. Itu adalah dasar semua olahraga. Jadi teman-teman pilih dulu mana yang teman-teman suka di antara yang namanya 4 atletik ini. Jalan, lari, lompat, lempar. Nah, yang paling mudah dilakukan itu adalah yang namanya jalan dan juga lari. Gitu, itu paling murah. Gitu, jadi teman-teman semua bisa menggunakan itu. Tapi kalau teman-teman semua, dok, saya pengen yang having fun, yang berkelompok, yang nggak mau sendiri gitu kan. Pilih olahraga permainan seperti apa? Futsal, sepak bola, bulu tangkis. Dok, saya kayaknya lebih suka yang ke pantai-pantai dok, yang dengan air kayak seru deh gitu. Ya udah pilihlah yang berenang. Tapi apapun semua pilihan teman-teman semua, silakan dijalankan istiqomah, tapi sesuaikan lagi dengan tingkat kebugarannya dan tingkat latihannya. Kalau misalnya hobi nepok-nepok bulu tangkis, ya jangan sampai 5 set juga langsung dihajar ya. 1 set dulu aja gitu kan, baru nanti minggu depannya 2 set, minggu depannya 3 set gitu. Jadi semuanya tuh ada tahapnya. Sekali lagi jangan lupa tes kebugaran sebelum main bulu tangkis. Iya, tes kebugaran di Puskesmas Matraman ya. Dan bertahap tadi dok ya. Yang saya tahu berarti harus bertahap, jangan langsung tadi berapa set, jangan bek dikit-dikit. Iya, betul. Berarti nggak bisa FOMO juga ya dok? Betul, nggak boleh FOMO. Betul. Tapi banyak yang FOMO dok. Curhat dia. Nggak boleh sebut merek soalnya ada joki-joki sekarang kan banyak tuh joki-joki yang itu gitu kan, itu berarti karena FOMO. Iya, karena sosial media. Sosial media balik lagi ya. Iya, betul. Oke dok. Oke, kalau tadi dokter ini kan ini dok ya apa minat-minat ya. Kalau misalkan saya nih misalkan karena memang dulu sebelumnya minatnya sepeda dok. Nah tapi nggak rutin nih, cuman seminggu sekali. Nah tadi berarti tetap juga dok ya harus tes kebugaran dulu. Nanti saya baru takar harus berapa jaraknya berarti dok ya. Iya. Saya nggak tahu ya dok ya ini udah bugar apa belum, atau kayaknya belum bugar ya kayak. Tapi saya udah pernah coba nih. Cukup kayaknya. Cukup. Tapi saya pernah naik sepeda. Ini bukan promosi ya, sahabat Brosis ya. Mungkin 25 km kali ya. Dari rumah saya di Tangerang sampai ke arah Ancol. Pernah lebih dari 20 km deh kalau nggak salah dok. Jadi nggak capek. Tapi tadi biasa kayak remanya jompo tadi, pulang-pulang pegel dan sebagainya. Terus habis nanti jeda lagi seminggu kan ketemu lagi hari minggu depannya lagi melakukan hal itu lagi. Nah itu cara gimana dok tadi? Apa tadi memang harus bertahap? Kadang saya nggak berhenti nih dok, jadi terus aja goes. Nanti palingan berhenti ya lampu merah dan sebagainya. Tipsnya apa dok kalau misalnya memang rutin gemar cuman ada waktunya Sabtu Minggu?
Iya. Tipsnya seperti apa, Dok? Nah, kalau misalnya Sabtu Minggu cuma ada waktu untuk berolahraga, sekali lagi jangan lupa tes kebugaran. Kemudian perhatikan juga bahwa kita tuh punya limit. Kalau misalnya sampai 25 kilo, ya boleh, berarti tidak ada keluhan. Dengan kata 25 kilo itu tidak ada keluhan. Kemudian apakah 25 kilo itu baru sampai Ancol? Belum balik lagi ke Rumahnya. Totalnya jadi 50 kilo. Nah, itu kan berarti kan sudah ada penambahan ataupun peningkatan frekuensi atau peningkatan durasi dari aktivitas fisik yang kita lakukan. Apakah itu sudah pernah kita istilahnya pengenalan dulu atau inisiasi dulu? Misalnya nih, kita naik sepeda dari rumah ke suatu lokasi 10 kilo, balik 20 kilo. Kemudian minggu depannya naik lagi 20 kilo, balik 40 kilo. Kemudian ke depannya lagi 30 kilo, balik 60 kilo. Nah, itu yang harus kita rencanakan, yang harus kita buat bahwa olahraga itu yang aman tadi adalah baik, benar, terukur, teratur. Nah, teraturnya ini yang harus kita biasakan, harus kita hitung lagi. Kalau minggu ini gue 25, 50, minggu depan nggak gue naikin dulu deh, gue mau 25, 50 dulu. Sampai nggak ada keluhan nyerinya. Gitu. Kalau udah nggak ada keluhan nyerinya, pemanasan sudah bagus, nyeri tidak ada, baru minggu depannya lagi kita naikin 30 jadi 60. Gitu. Bertahap ya tadi, Dok, ya, benar. Ya. Cuma memang kadang-kadang gini, Dok Yun, itu saya kalau sepedaan itu ya nanti minggu ini tiba-tiba cuman 10 doang. Nanti tiba-tiba karena ikut komunitas juga tuh. Terus tiba-tiba minggu depan komunitasnya ngajak berubah. Ayo ke sana jadi 20 kilo. Mungkin tadi yang tubuh kaget berarti, Dok, ya. Jadi nggak rutin gitu loh, Dok Yunnya. Nah, mungkin ini sobat Brosis di luar sana juga mungkin ada yang sifatnya seperti juga yang tiba-tiba dikit intensitasnya rendah, ntar tiba-tiba minggu depan intensitasnya tiba-tiba tinggi atau sedang gitu ya. Berarti nanti kita harus bangun ini ya, Dok, ya, kebiasaan olahraga nih. Kalau misalnya tadi memang nggak biasa, pasti tadi hal-hal yang kayak gitu kaget. Tapi mungkin kalau udah biasa tidak masalah. Aman ya. Itu gimana, Dok? Kita membangun kebiasaan buat konsisten terus berolahraga. Untuk membangun kebiasaan yang konsisten itu adalah kita hafal dengan tubuh kita. Sekali lagi, kita hafal dengan tubuh kita, tahu kondisi medis tubuh kita. Kalau sudah hafal dengan kondisi tubuh medis kita bisa membangun kebiasaan. Nah, kebiasaan itu seperti Mas Isan sampaikan, mungkin ada komunitas ya, komunitas baik itu komunitas lari, sepeda, bulu tangkis, dan berenang. Oke, yang isinya mungkin tidak semuanya kebugarannya itu baik dan baik sekali. Pasti ada 1-2 orang yang kebugarannya itu yang di kategori cukup malah kurang. Nah, kalau ingin membangun kebiasaan, kita mulai kebiasaan dari bawah. Dari level bawah terlebih dahulu, nggak usah malu, nggak usah ragu, jangan sampai insecure ngelihat, wah gila ya bisa 5 set, wah gila ya bisa 50 kilo bersepedanya, wah gila ya larinya udah sampai 42, itu tidak perlu dipermasalahkan. Tapi adalah kita kenali dulu kondisi tubuh kita, kenali kondisi medis kita, baru kita lakukan secara bertahap-tahap. Dengan istilahnya adalah niatan ataupun goals yang akan dicapai dari yang namanya olahraga ini. Kalau misalnya goalsnya sudah kita tetapkan, mau nggak mau kita harus patuh ataupun komitmen terhadap goals tersebut. Kalau misalnya nggak patuh, ya udah kita nggak punya membangun kebiasaan. Karena membangun kebiasaan itu harus ada membangun komitmen. Tujuan dari berolahraga itu apa? Gitu. Oh, gue tujuan olahraganya adalah biar badannya bagus, gitu kan. Walaupun badannya bagus itu adalah bonus, tetapi tujuan utama adalah sehat. Kalau misalnya badannya bagus, itu adalah bonus. Tapi bagaimana kita memperoleh badannya bagus? Tentunya adalah dengan komitmen. Komitmen untuk berolahraga. Kalau sudah punya komitmen, mau sebagaimanapun kita sibuknya, itu akan menjadi kebiasaan kita. Dan sekali lagi, kalau berdasarkan ilmu perubahan perilaku, 28 hari kita merubah kebiasaan kita, itu akan menjadi habit. Oke. Sama ini, seperti program kemarin yang challenge Don't Get. Iya, benar itu kan. Saya juga ikut, Dok. Lama-lama berubah kan, nggak mau makan, lama-lama jadi kebiasaan untuk aktivitas fisiknya. Makannya jadi memang benar-benar diatur, makanan yang real food, sayur buah, sama olahraga. Karena kan di foto dan di-upload terus kan ya. Betul. Jadi memang jadi habit. Terpantau juga jadinya. Gitu. Iya, Dok. Tapi gimana ya, Dok, untuk mengatasi kadang-kadang kan kita suka ada rasa males ya. Betul. Malas terus menyerah gitu, Dok. Kadang
Saya juga kemarin sempat pengalaman ya dok, 2 minggu ikut itu sempat ada rasa, aduh kayaknya bosan ya, pengen makan yang Iya, agak-agak ke dia motivasi ya pengen ya. Ada aja dok Yunita ya, pasti ada tiba-tiba, oh males nih buat, udah nyerah aja deh gitu. iya dok. Gitu. Sekali lagi, biar kita nggak males, ingat komitmen kita tuh apa, Komitmen, ingat ya. tujuan kita tuh apa. Gitu. Oke lah, waktu kata kita downgrade challenge kemarin tuh Sobat Brosis komitmennya adalah pengen dapetin hadiah. Nggak apa-apa, itu kan komitmen kita Goals, udah ya. goalsnya kan itu kan. Jadi sehingga kita ada penyemangat kita yang harus kita laksanakan untuk mencapai goals tersebut. Tapi kalau misalnya nggak ada hadiah, mungkin ya ada goals tersendiri seperti mendapatkan bonus tubuh yang ideal gitu kan, atau mungkin ikut komunitas ingin mendapatkan teman ataupun rekan koneksi yang lebih banyak gitu. Nah itu yang harus kita kuatkan komitmen itu. Oh, gue kalau ikut ini, gue akan dapat teman lebih banyak, gue akan dapat relasi lebih banyak, otomatis kita bisa share lebih banyak. Itu komitmen. Sehingga dikatakan rasa malas itu pasti ada, itu semuanya akan hilang dengan sendirinya apabila kita ingat kembali kepada tujuan kita. Tujuan berolahraga itu apa? Gitu. Oh, gue mau olahraga biar gue nggak gampang sakit, biar pasien-pasien gue juga jadi mencontoh gue sebagai role modelnya. Nah itu juga termasuk goals kita juga sebenarnya. Iya sih dok. Gitu. Benar-benar harus berpegang komitmen ya. Komitmen. Tapi memang manfaatnya banyak banget ya. Meningkatkan fungsi kognitif sendiri, betul. Terus kita mental health-nya juga lebih Stress relief ya dok ya. betul dong. Stress relief. Betul. Jadi kan kita juga bekerja kan. Iya. Kita harus pelayanan prima dong ke pasien. Kan masa kita sakit ngobatin, Iya betul. nyatain ke pasien gitu. Oke. Terus untuk memantau kemajuan dalam olahraga sendiri itu gimana dok? Nah, kalau untuk memantaunya, kalau teman atau Sobat Brosis semua ingin memantau kemajuannya, sekali lagi, kita di Puskesmas Matraman ada namanya pembinaan kebugaran. Jadi, pembinaan kebugaran itu dilakukan selama 4 kali setahun. Jadi, kalau Sobat Brosis pengen dibina kebugarannya, ya akan diukur selama 4 kali setahun. Walaupun secara program pemerintah itu cukup 1 kali setahun, tapi teman-teman partisipasi kepo dong. Gue udah olahraga 4 bulan, masa tingkat kebugaran gue masih cukup-cukup aja. Nah, itulah kita ukur lagi dengan tingkat kebugarannya. Oh, ternyata hasilnya yang kemarin kategorinya cukup atau kurang, malah sekarang naik lagi ke kategori baik atau baik sekali. Hanya dengan 4 bulan berolahraga saja. Itu memantaunya secara ringan. Secara dengan datang ke puskesmas. Tapi kalau teman-teman semua atau Sobat Brosis punya catatan sendiri atau menggunakan aplikasi di HP sendiri, silakan saja. Gitu. Nanti aplikasi di HP tersebut akan memberitahu ada kemajuan apa saja kan disampaikan. Tapi lebih atas kebugaran loh. Lebih terpantau. Lebih terpantau loh. Oke, berarti 4 kali setahun ya dok? Iya. Oke, baik. Berarti kita tambah dok ya. Tambah. Mudah-mudahan pada Ya, jadi kan tadi biar kepantau tuh dok ya tadi ya. Iya. Kita dalam 1 tahun itu ada 4 kali. Yang pertama belum cukup nih. Terus yang bulan kedua ternyata udah cukup. Terus ternyata bulan ketiganya turun lagi. Ternyata nggak cukup. Mungkin tadi lagi capek atau apa dan sebagainya bisa ya dok ya. Terus nanti bulan keempat bisa ketahuan ya. Berarti mungkin kita bisa ngajuin dok ya. Buat 4 kali setahun. Tapi tadi ternyata cukup 1 tahun sekali dok ya tadi Cukup. ya. Satu kali satu cukup. Tapi kalau misalnya teman-teman, aduh kita kan udah ada komunitas lari nih. Sudah ada istilah komunitas lari, badminton dan sebagainya. Kita juga kepo untuk mengukur kebugarannya. Kan mengukur kebugaran cukup gampang ya. Cukup lari 1,6 kilo saja udah bisa kita lihat tingkat kebugarannya. Betul dok, betul sekali. Jadi semuanya butuh effort ya dok Yunita ya. Jadi harus bertahap. Kemudian tadi ada tantangan biar tadi nggak males atau nggak nyerah. Kita ingat motivasinya tadi dok ya. Ingat tujuan goalsnya dari apa awal, gitu ya. betul. Mau bodinya ideal, body goals lah tadi ya. Body goals. Bodinya ideal, terus kemudian tadi turun berat badannya dan dapat hadiah tadi kan. Nah sekarang kan dapatnya medali nih kan kalau lari ya kan itu. Jadi mungkin itu cita-cita atau tadi keinginan seseorang buat mencapai tujuan dengan berharap. Tapi nggak apa-apa ya tadi ya, berharap tadi kan masalah. Jadi motivasi ya. Iya. Oh kita bisa nih dengan meraih itu, berarti kita sudah mampu melakukan hal itu. Berarti nanti tinggal di rutinin berarti dok ya. Betul. Kalau saya boleh cerita, saya dulu 2019 tuh giat banget ikut event-event lari di mana saja, sampai ke Bali, sampai ke Jogja dan sebagainya. 2019 sebelum pandemi Covid. Tujuannya kan medali dan medali. Tapi dengan ada tujuan itu, Sobat Brosis bahwa
ada pandemi COVID menyerang, tapi saya ingat lagi bahwa saya mesti harus berolahraga lagi gitu. Walaupun sekarang tujuannya bukan untuk mendapatkan medali lagi, tapi ada tujuannya adalah biar paru-paru saya tetap ngembang. Untuk kesehatan. Iya, saya sudah sejauh itu untuk mengikuti event lari. Kenapa saya sekarang udah turun gitu kan? Harus di maintain lagi biar tetap terus berlari gitu. Kalau saya sih seperti itu. Oke, Dokter Boni, Dokter Boni tadi kan dengar di awal nih tadi ternyata Dokter Boni itu baru mulai di umur 36 ya. Oke. Boleh nggak Dok diceritain tuh pengalamannya tadi udah kenapa tadi mau mulai hidup aktif dengan berolahraga? Kan tadi merasa telat nih Dok, tapi kan tadi nggak apa-apa sebenarnya tadi kan. Kenapa baru mulai di situ? Boleh diceritain pengalamannya? Iya, better late than never ya Sobat Brosis ya. Mending telat daripada nggak sama sekali gitu kan. Nah, awalnya saya memulai aktif pada umur 36, saya menyadari bahwa saya sudah kepala 3. Kemudian tambah lagi bahwa saya lihat lagi gambar kesehatan yang tadi itu bahwa penyakit kardiovaskular udah mulai banyak. Teman-teman saya sudah badannya pada mulai, mohon maaf, udah mulai berkesamping gitu kan. Teman-teman seangkatan saya sekolah yang dulunya kita masih badannya bagus-bagus, kenapa pada ini kan IMT-nya benar meningkat gitu. Kemudian teman-teman saya lagi ada yang hipertensi. Wah, kalau gini saya bekerja pun saya sakit juga nggak ada yang nyariin gitu. Pasti akan tergantikan oleh yang lebih muda, yang lebih sehat lagi. Oleh karena itu saya harus berusaha lebih sehat sehingga saya bisa bekerja, berikan yang terbaik, kemudian saya menjaga biar saya tidak seperti teman-teman saya mungkin IMT-nya sudah mulai menambah dengan sering pertambahan usia dan satu lagi hipertensi pun tetap tidak kita alamilah yang menjadi beban kesehatan di usia produktif ini. Itu sih sebenarnya untuk menjaga kesehatan dan juga menjaga IMT sih sebenarnya. Oke. Dari tahun berapa Dok berarti mulai itu Dok tadi? 2019 18 ya. 2018. Iya. Sampai sekarang berarti Dok? Sampai sekarang. Oke. Gitu. 2020 pandemi COVID ya kita karena lari keluar juga nggak boleh. 2021 sudah mulai ada sedikit pelonggaran. 2022 juga ya udah baru kita mulai aktif lagi. Tapi tujuan saya bukan untuk medali lagi. Oke. Konsisten banget nih Dokter Boni nih Dok kita ya. Berarti kita juga tim Matraman Runners. Matraman Runners nih harus konsisten juga sama benar Dokter Boni tadi ya. Oke, ada pesan nggak Dokter Boni buat sobat Brosis di luar sana? Gimana sih yang ingin mau mulai hidup aktif dengan berolahraga tadi ya sebelum terlambat gitu ya, atau misalnya tadi nggak ada kata terlambat untuk memulai hidup aktif, ada nggak pesan-pesannya Dok? Baik buat sobat Brosis bahwa better late than never ya, dimana mending terlambat daripada tidak sama sekali. Tapi sekali lagi kita sampaikan bahwa hidup kita ataupun pekerjaan kita itu adalah banyak di sedentary yang dimana nanti gangguan kesehatannya itu akan menimbulkan namanya cardiovascular disease atau penyakit jantung pembuluh darah, kemudian penyakit muskuloskeletal seperti back pain dan juga ada mental health dan sebagainya. Nah, salah satu cara yang paling kita bilangkan less effort atau paling gampang kita lakukan adalah dengan merubah aktivitas fisik kita, berubah pola hidup kita. Dengan pola hidup yang berubah, semuanya akan menjadi lebih tertata lagi dan lebih teratur lagi. Disarankan teman-teman semua sudah bisa cek kesehatan secara berkala, tes kebugaran, lalu kita mulai dengan aktivitas fisik sesuai dengan tingkat kebugaran minimal 150 menit per minggu. Nanti kita sesuaikan menunya olahraganya sesuai dengan tingkat kebugaran teman-teman semua. Dan satu penting adalah berkomitmen dengan goals ataupun tujuan dari aktivitas fisiknya. Karena kita sebagai pekerja, kalau kita sakit, pasti ada yang menggantikan kita. Tapi kalau kita sudah punya keluarga, kalau kita sakit, siapa yang akan menggantikan kita? Iya, betul Dok. Oke, tadi sudah pesannya ya. Iya, jadi 150 menit per minggu Dok. Sudah. Bisa lah ya tadi ya. Bisa lah. Lari-lari kecil. Komitmen dan konsisten. Betul. Betul, nanti Matraman Runners harus konsisten ya Dokter ini ya. Foundernya. itu komunitas kita Dok, tapi foundernya bukan saya Dok. Tapi memang kita tadi sesama yang suka lari dan jogging tadi atau lari itu kita kumpulkan Dokter Boni. Jadi nanti kita tentukan misalnya hari Selasa atau Kamis yang memang yang jadwal biasa kita rutin. Nanti kalau misalnya tadi mungkin ada aja yang memang lagi banyak kegiatan sehingga tadi di hari itu cuma berapa orang saja, tapi tetap ada yang
mau mengusahakan di hari Selasa dan Kamis itu tadi Siap. gitu. Jadi ya jadi dapat ini ya motivasi ya dokter ini tadi. Iya, dokter Boni termotivasi tadi ya. sekali ini. 2019 sampai sekarang tetap konsisten tadi ya gitu. 3 30 tahun. menit tadi ya, 30 menit sebelum berangkat. Sudah nyampe tempat kerja, olahraga dulu, baru bekerja Belum kerja. pagi. Oke, siap. Nanti kita coba dok. Ya mungkin bisa lah ya tadi ya sebelum pelayanan atau misalnya itu karena kan tadi kan semua pasti sibuk buat bekerja. Semua pasti sibuk. Betul. Tapi tadi kita harus bisa menyempatkan ada olahraga itu tadi dok ya. Atau tadi mungkin dirapel tadi dokter ini tadi dokter Boni sampaikan ya. 60, 60, 60, 30 ya dok. 60 60 30 iya. Hari 60 Sabtu kali. mau apa namanya? Ikut kelas body combat monggo. Habis itu ikut kelas dance juga udah dapat 120 menit. Besoknya hari Minggu ya udah jalan santai di Car Free Day. Selesai. Tercukupi. Gampang ya dokter gitu ya. Tapi di Car Free Day jangan sambil makan. Biasa sih Sekalian. melipir ya dokter ini kita ya. Nggak mungkin saya kali tadi ya. Gitu mampir. Oke dokter Yunita, ada yang mau ditanya lagi? Aku dari tadi nanya mulu sama dokter Boni nih. Soalnya tadi ya mengenai aktivitas fisik dan olahraga tadi yang ternyata harus ya tadi menakar adalah yang tadi saya simak banget adalah tes kebugaran itu mengacu terhadap olahraga apa yang pantas Yang pantas buat untuk kita. dilakukan. Karena mungkin tadi ada yang FOMO karena tadi banyak yang suka lari karena ikut-ikutan atau suka sepedaan ikut-ikutan. Tapi ternyata kita harus menakar dari kebugaran kita. Apakah mampu itu ya dok ya berarti ya? Betul sekali. Oke, terima kasih dokter Yunita sudah menemani saya. Sama-sama Mas Iksan. Saya biasa sendiri dokter Boni, tapi hari ini saya ditemani sama dokter yang cantik di sebelah saya. Terima kasih dokter Boni, terima kasih dokter juga. Yunita. Terima kasih dokter Dokter Boni. Yunita. Jangan kapok ke Matraman. Tidak akan kapok. Iya, nanti kita undang lagi untuk kegiatan selanjutnya. Betul. Terima kasih. Mungkin Matraman Runners boleh ini ya kolaborasi sama dokter Boni nanti kalau mau lari. Boleh. Sebenarnya selain Matraman Runners juga spill dikit ya dok. Ada kan kalau Matraman Runners setiap hari Kamis ya. Ada ASN Runners dok. Oke. Itu setiap hari Selasa Oke, di siap. Taman Banteng. Oh, Banteng. Ada yang beda juga berarti ya. Nggak apa-apa tapi kan tujuannya sama dok ya berarti ya. Iya. Kan tadi kan kalau nambah teman banyak kan Betul. ngomong kan nambah teman banyak, pengalaman. Betul. Jadi termotivasi untuk Iya. perilaku hidup bersih sehatnya ya. Betul Kan sekali. olahraga. Termasuk olahraga gitu. Nanti kita coba buat konsisten Konsisten. intinya gitu. Oke, terima kasih Dokter Yunita, Dokter Boni. Semoga kegiatannya lancar, pelayanan Amin. lancar, Dokter Yunita juga, dan kita semua sehat sampai ini mau penghujung tahun ya, bentar ya. Betul. 2 Wah, minggu lagi ya. 2 minggu lagi. 2 minggu lagi kita udah Iya. tahun baru 2020. Tahun baru. Jadi kalau bisa tadi ya punya resolusi lagi tadi ya buat di tahun depan kita mau seperti apa gitu. Disiplin harus bisa olahraga. Rutin. Tahun baru IMT baru dong ya. Iya dong dok. Iya kita kan mau sehat terus Bisa ya. 2 minggu dok bisa. Bisa. Oke, terima kasih Dokter Boni, Dokter Yunita, dan Sobat Brosis di luar sana. Sampai jumpa, jangan lupa ya untuk komen, like, subscribe YouTube kita, dan nanti juga boleh share-share ke keluarga kita, dan informasi ini bisa diterapkan oleh Sobat Brosis di luar sana. Sampai jumpa di video yang selanjutnya. Dadah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih dok. Terima kasih Aksan.